Ya, saudara-saudara, kita memasuki Buniaga, Pacet, masih Kabupaten Cianjur juga, yang katanya ada pesantren terdampak juga ya. Santrinya 1.500 lebih dan bangunan banyak yang rusak parah. Nah, kita memasuki agak sedikit padat karena juga banyak bantuan yang masuk ke sini. Ini kita lihat rumah luar biasa bolong ya. Masya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Ini rumah tingkat bolong ya, hancur atasnya dan tidak ditempati lagi ya, hancur luar biasa. Banyak gedung-gedung yang terlihat parah. Nah, ini juga di sebelah sana juga luar biasa, Masya Allah. Nah, ini juga terlihat ya, rumah lantai luar biasa parah, Masya Allah, Masya Allah. Itu di belakang itu datar, itu di belakang itu datar itu dengan bumi rata, Masya Allah. Ini kayak kena bom, ini kayak kena bom di Ukraina ini, Masya Allah. Kalau ada gempa susulan ini bahaya ini daerah sini. Nah, ini ya, kita masuki gang agak sempit juga, luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, hancur, mengerikan. Ini lumayan parah ini, daerah Buniaga, Pacet, Cianjur. Ambulan kita masuki ke bawah. Jalanan cukup sempit dan banyak gedung-gedung, rumah-rumah yang hancur, bahkan ada yang sampai retak dengan tanah. Ini ada bangunan orange, dia masih kuat pertahanannya, Insya Allah. Kalau foto lagi, santri ada berapa, Pak Kiai? Santri kurang lebih sekitar 1.500. 1.500. Tapi sebagian pulang ya? Sebagian pulang karena kemarin lukanya agak banyak, kurang lebih 80 ya. Jadi Ada yang luka? Masya Allah, ada yang kena ya? ya, Ada yang kena reruntuhan? ada yang kena reruntuhan. Terutama santriwati ya yang teriak-teriak. Santriwati mah histeris. Udah kumpul di kebun ya, kebun orang sampai rusak, udah kumpul kelepek-kelepek bawa. Nah, yang paling repotnya disertai penyakit asma. Sampai kita harus oksigen. Lagi kebetulan waktu itu kita sudah buka poskestren ya, pusat kesehatan pesantren. Baru 5 hari itu. Oksigen masih ada, obat-obatan masih ada. Kita terima santri dulu, kalau santri sudah selesai baru terima warga. Jadi sempat berhamburan juga ya. Berhamburan sana sini. Makanya begitu kejadian waktu jam 1:30 ya, jam 3 sudah pada datang orang tua, saya tetap bersikukuh tidak boleh dibawa dulu anak. Nah, tunggu sampai teridentifikasi semuanya ada gitu ya. Kita absen semuanya. Kalau udah ada baru diizinkan. Silakan kalau mau dibawa. Ternyata orang Jakarta lebih cepat daripada orang Cianjur ngambilnya. Kalau orang Cianjur kan putus jalan di Cugenang. Jadi nggak bisa dia pulang lagi ke sana. Pakai jalan Cikalong karena longsor tersebut. Bis kecil ke sana, mobil kecil ke sana, bis gede ke sana. Jalan cuman
3,5 meter. Nah di sana macetnya, makanya kadang-kadang ada yang sampai jam 12 kalau yang tadi Cianjur. Cuma subhanallahnya pondok pertamanya nggak anu sama sekali. Yang di bawah Iya. Pusaka ya. Ya Allah. Pondok Karomah kali itu. Sama sekali nggak retak kan. Padahal sampingnya hancur rumah. Pondok utamanya. Iya, Pondok pertama. yang di bawah ya. Iya. Nah, yang Pusaka. Sekarang lagi ngetar. Nah, Yang bangunan tua malah kokoh sama sekali. Nggak ada apa. Itu lagi ngetar. coba yang belakang. Tuh, pada mati di sini. Mana aja sih? Ayo. Cuma ya atapnya keropos tua bukan karena gempa. Oh iya, itu mah keropos tua. Gentengnya juga gak ada yang jatuh, gak ada yang... Padahal sampingnya rumahnya hancur. Hancur ya. Rumah warga. Iya. Tadi itu masjid pesantren. Ya masih pesantren. Ada yang bolong tengahnya. Iya. Itu menara ya? Bukan menara. Itu menara jatuh ke ya? dalam. Itu kalau keluar banyak. Kalau keluar, nah pasti bakal makan korban, banyak korbannya karena satu evakuasi kan 800 orang dia langsung. Ya Allah. Tapi untungnya nggak ada yang meninggal loh. Iya, Santri. cuman satu luka ya. Iya. Jatuh. Loncat dari. Oh, loncat dari atas. Dari Iya. lantai 3. Dari lantai 3. Silakan nanti lihat ke sana. Itu kan yang jebol tuh yang di sini asrama yang jebol namanya asrama Al-Ihsan. Itu mengingat kakek dulu Al-Ihsan. Ini melihat bapak Al-Burdah. Ini melihat Andalas, pernah saya dulu di Balaraja ya, di Cisoka Abah Usuk. Pas diam di asrama Andalas itu dibawa ke sini. Itu yang Al-Ihsan yang rusak. Nah, lagi tidur, batanya jebol, masuk ke dalam. Kalau yang ini mah ada yang ke bawah dari lantai 2. Loncat. Loncat. Masa? Saking dari paniknya. Panik ya. Yang tadi ngelewati. Oh, yang tadi lewat. Oh, yang bolong. Itu bangunan besinya besi 16 itu. Uri lagi. Nah, saking besarnya guncangan itu sampai itunya apa? Sebanyak pisah. Temboknya pada Hancur. hancur. Besinya sampai begini. Aduh, itu harus dibangun ulang itu katanya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita di pesantren. Apa namanya? Pesantren apa namanya? Al-Ujlah. Bismillah. Kita sedang di pesantren Al-Uzlah. Ini Bismillah. Bismillah. Silakan. Insyaallah, jangan deh, jangan. Ini bangunannya, masya Allah, hancur. Jadi ini nggak bisa harus direnovasi lagi. Ini ruangan santri. Ini ruangan ini belakangnya. Ini ruangannya. Insya Allah. Ini puing-puing, tembok juga hancur semuanya. Ya Allah. Ya Allah. Ini ketika santri istirahat, ya kan, makan siang. Mungkin beliau lagi sedang istirahat.
bangunannya runtuh ya Allah. Ini temboknya hancur, plafonnya jatuh, bahkan kasur-kasur pun terkena timbunan daripada reruntuhan. Ini Masya Allah, banyak sekali korban santri yang juga cedera khususnya cedera parah, ada di kaki, di kepala, bahkan ada yang loncat dari lantai 3 ke lantai 1. Bismillah. Dan ini dari sini juga temboknya sudah nggak ada, temboknya runtuh ke belakang, runtuh. Insya Allah, ini tempat santri tidur, tempat santri istirahat, beliau ngaji di sini. Astagfirullah, ya Allah, ini dah, nah, balik ya. Ini bagian belakang pesantren yang tadi, ya Allah, ini bahkan ada santri yang loncat dari atas ke bawah karena saking paniknya. Kurang lebih ada 80 santri yang cedera, luka ringan dan luka parah, ada yang patah tulang juga. Sudah ini sudah itu paket. Mohon diterima Pak Kiai dari kami atas nama Yayasan Keluarga Besar UKAS Baja. Nggak banyak, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebenarnya ini kami yang dibantu untuk dapat pahala dari pemberian-pemberian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Saya terima bantuannya. Terima kasih yang besar-besarnya. Saya tidak bisa membalas selain doa. Mudah-mudahan Pak Kiai, Pak Ustadz bisa bermanfaat dan panjangkan usia, tambah kemanfaatan ilmu, barokahkan rezekinya, serta dimudahkan. Itulah yang saya inginkan. Allah